Pernah kepikiran nggak kalau mimpi, satu-satunya tempat di mana kita benar-benar sendirian dan bebas, ternyata bisa diintip? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah topik yang kedengerannya sih kayak fiksi ilmiah banget, penuh sama teori konspirasi, tapi ternyata akarnya itu dari sains yang beneran ada. Gimana? Ngerikan pertanyaannya? Ini tuh langsung kena ke inti ketakutan kita semua. Jangan-jangan pikiran kita, bahkan pas lagi tidur, udah nggak aman lagi. Bisa diakses dan dimanfaatin gitu aja. Oke, kita mulai dari yang paling bikin gelisah dulu ya. Ada nih teori konspirasi yang lagi rame banget, yang bilang kalau pas kita lagi enak-enak tidur, mimpi kita tuh diam-diam lagi direkam. Jadi, yang percaya teori ini tuh yakin ada pihak tertentu, entah itu pemerintah atau perusahaan raksasa, yang punya teknologi super canggih buat ngintip pikiran kita pas tidur. Coba deh bayangin. Setiap gambar, suara, bahkan perasaan di mimpi kita, katanya bisa disedot dan dianalisis tanpa kita sadar sama sekali. Serem banget. Tapi, nah ini yang seru. Teori segila ini ternyata nggak muncul dari awang-awang loh. Ada percikan fakta ilmiah beneran di baliknya, yang waktu disalahartikan, wah langsung jadi bola salju yang makin gede dan makin menakutkan. Akarnya itu dari penelitian beneran, udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Dimulai tahun 2011, para ilmuwan nunjukin kalau kita bisa loh ngintip apa yang dilihat seseorang lewat pindaian otak. Puncaknya itu di tahun 2013, ada studi yang nyoba nebak isi visual dari mimpi. Nah, begitu ini masuk berita, imajinasi publik langsung meledak kemana-mana. Sekarang, yuk kita bedah gimana sih sebenarnya cara kerja baca mimpi versi sains ini. Dan saya kasih bocoran dikit ya, prosesnya itu jauh banget bedanya dari yang digambarin di teori konspirasi. Ribetnya minta ampun, dan harus dilakukan di laboratorium yang super terkontrol. Nah, diagram ini ngejelasin dasarnya dengan simple banget. Jadi gini, pas kita lihat sesuatu, sinyal dari mata kita itu lari ke bagian belakang otak yang namanya korteks visual. Mesin fMRI itu, dia sebenarnya nggak ngelihat gambarnya loh. Dia cuma ukur perubahan aliran darah di area itu, yang jadi tanda kalau ada aktivitas saraf. Jadi, poin paling pentingnya di sini adalah teknologi intinya itu namanya fMRI. Ini bukan alat kecil yang bisa diselipin di bawah bantal kalian ya. Ini mesin segede gaban, berisik banget, dan adanya cuma di rumah sakit atau lab penelitian. Nggak mungkin bisa rekam mimpi orang dari jauh pakai alat beginian. Begini loh cara kerja studi 2013 yang bikin heboh itu. Orang disuruh tidur di dalam mesin fMRI terus dibangunin ratusan kali. Beneran, ratusan kali. Setiap bangun, mereka cerita mimpinya. Nah, laporan mereka itu dipakai buat ngajarin komputer ngenalin pola otak. Misalnya, oh, pola otak kayak gini artinya dia mimpi mobil. Dan ingat ya, kata kuncinya, dekodernya ini harus dilatih secara personal buat setiap orang. Oke, sekarang kita udah ngerti kan sains di baliknya gimana? Yuk kita adu langsung, klaim konspirasi lawan kenyataan di lab. Di sini nih bakal kelihatan jelas banget seberapa jauh imajinasinya melompat dari fakta. Lihat deh bedanya, bumi sama langit. Katanya bisa rekam dari jauh, kenyataannya butuh magnet raksasa. Katanya bisa baca pikiran siapa aja, kenyataannya setiap alat harus dilatih khusus buat satu otak. Terus katanya bisa muter video mimpi kualitas HD. Alah, kenyataannya teknologi ini paling banter cuma bisa nebak kategori umum doang, kayak mobil atau gedung, bukan muter film. Biar lebih kebayang, coba pikirin deh. Waktu kita lihat anjing, pengalaman visual kita kan kaya banget ya. Detail, spesifik, kita bisa lihat jenisnya, warnanya, bahkan ekspresinya. Nah, dan inilah yang bisa dihasilkan sama decoder sekarang. Bukan gambar anjing yang detail itu, tapi prediksi berupa kata, hewan, atau anjing. Jauh banget kan dari rekaman video? Ini tuh lebih kayak main tebak kata berdasarkan aktivitas otak. Jadi, apa berarti kita bisa tenang-tenang aja? Eits, tunggu dulu. Walaupun perekaman mimpi rahasia itu sekarang cuma fiksi, tapi obrolan yang muncul gara-gara ini tuh nyata banget dan penting buat masa depan kita. Nah, ini dia inti masalahnya. Ancaman yang sebenarnya itu bukan teknologi perekam mimpi yang ada sekarang, tapi kebutuhan kita untuk bikin pagar etis dan hukum sebelum neuroteknologi jadi makin canggih dan gampang diakses. Makanya diskusi soal neuro rights, hak buat ngelindungin pikiran kita, itu bukan lagi fiksi ilmiah, tapi kebutuhan yang super mendesak. Jadi, pelajaran utamanya bukan soal mimpi kita lagi direkam diem-diem, tapi kita harus mulai mikir serius gimana caranya ngelindungin data otak kita. Teori konspirasi ini mungkin salah soal apa yang terjadi sekarang, tapi jangan-jangan mereka secara nggak sengaja bener soal apa yang perlu kita khawatirkan untuk masa depan. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget buat kita renungin bareng-bareng.